Dalam kisah memilukan ini, seorang remaja berumur 14 tahun yang menghilang, menjadi korban peristiwa yang melibatkan pacarnya. Pengakuan sang pacar terhadap perbuatannya membuka tabir kejadian keji tersebut, dan perbuatan hubungan pengenceritan sudah dijalani di semak-semak. Lantas bagaimana kisah ini bermula? Yuk kita bahas. Sebuah keluarga tinggal di Jalan Besitang, Gang Manggis, Kelurahan Alur 2, Kecamatan Seilepan, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara. Keluarga ini terdiri dari seorang pria bernama Andi, istrinya yang bernama Malasari, dan seorang anak gadis bernama Alda Septiandasari. Saat itu, Alda berusia 14 tahun. Sejak usia 7 tahun, diketahui Alda dititipkan kepada bibinya, yaitu Isfandar. Namun, tidak diketahui alasan mengapa Alda dititipkan bersama bibinya. Alda adalah siswi SMPNN 3 Babalan, Tangkahan Durian, Kecamatan Brandan Barat, Kabupaten Langkat. Dalam kehidupan sehari-hari, Alda dikenal sebagai anak gadis yang baik, rajin, dan selalu mendengarkan kata-kata dari orang tua dan keluarganya. Alda juga dikenal mudah bergaul, sehingga disenangi oleh orang-orang di sekelilingnya. Seperti remaja seusianya, Alda aktif dalam kehidupan sosial. Diketahui Alda memiliki seorang kekasih bernama Fajar Sidik, yang berusia 19 tahun. Fajar tinggal di Jalan Bypass, Gang Bahari, Kelurahan Alur 2, Kecamatan Seilepan, dan bekerja sebagai seorang mekanik di sebuah bengkel di daerah tersebut. Hubungan percintaan Alda dan Fajar berjalan harmonis dan bahagia. Mereka sering menghabiskan waktu bersama, meskipun hanya sekadar jalan-jalan. Namun, pada suatu pagi, tepatnya pada hari Rabu tanggal 15 Juni tahun 2022, cuaca buruk karena hujan. Karena kondisi cuaca tersebut, Alda meminta izin kepada bibinya, Isfandar, untuk tidak masuk ke sekolah. Namun, Isfandar tetap memerintahkan Alda untuk pergi ke sekolah. Meskipun hujan, hal ini disebabkan karena keponakannya masih harus mengikuti ujian di sekolah pada hari itu. Alda akhirnya menuruti perkataan sang bibi dan berangkat ke sekolah pada pagi hari, membawa payung. Hingga menjelang sore, Alda belum juga pulang ke rumah seperti biasanya. Bibinya khawatir dan mengira bahwa Alda mungkin pulang ke rumah orang tuanya. Keluarganya mencoba menghubungi teman-teman Alda untuk mencari tahu keberadaannya, namun teman-teman tersebut tidak mengetahui keberadaannya. Keluarga Alda melaporkan kejadian tersebut ke Polsek. Mereka menjelaskan bahwa Alda pergi ke sekolah dengan memakai jaket warna pink, membawa tas ransel, dan mengenakan seragam sekolah. Pihak kepolisian membuat berita kehilangan Alda di media sosial, namun keberadaannya masih belum juga ditemukan setelah beberapa hari. Setelah beberapa hari hilang, misteri keberadaan Alda akhirnya terungkap. Sayangnya, Alda ditemukan dalam keadaan tak bernyawa pada hari Selasa, tanggal 21 Juni tahun 2022, sekitar jam 6 sore atau 6 hari setelah Alda dinyatakan hilang. Pada malam itu, 2 orang warga bernama Ruslan dan Jeffrey yang sedang menggembala lembu di sekitar bekas sanggar pramuka Kompleks PT Pertamina Pangkalan Brandan, Desa Puraka 2, Kecamatan Seilepan, Kabupaten Langkat, mencium aroma yang tidak sedap dan sangat menyengat. Mereka kemudian mencari asal bau tersebut. Hingga mereka sampai di semak-semak, mereka dibuat kaget saat menemukan tubuh seseorang yang sudah tidak bernyawa dengan kondisi yang menyedihkan. Melihat temuan tersebut, mereka segera menghubungi kepala lingkungan dan melaporkannya ke Polsek. Tak lama setelah menerima laporan, anggota Polsek bergegas untuk melakukan olah TKP dan penyelidikan. Mereka memastikan bahwa korban adalah seorang perempuan dan diduga gadis remaja, mengingat seragam sekolah yang masih melekat pada tubuhnya. Namun, sayangnya, tubuh korban ditemukan dalam keadaan setengah telanjang, dengan BH terbuka dan celana dalamnya tersangkut di kaki sebelah kiri. Anggota Polsek Pangkalan Brandan kemudian mengevakuasi tubuh gadis tersebut dengan rencana membawanya ke Rumah Sakit Bayangkara Medan untuk dilakukan otopsi. Polisi menduga bahwa gadis tersebut merupakan korban pemerkosaan dan sudah tidak bernyawa beberapa hari sebelumnya. Hal ini diperkirakan karena di sekitar temuan terdapat beberapa batu yang mengandung bekas noda merah, serta bagian kepalanya mengalami keretakan dan sudah menjadi tengkorak. Berita penemuan ini cepat menyebar, dan warga yang penasaran berdatangan ke lokasi untuk melihat dan mengenali korban. Termasuk diantaranya adalah keluarga Malasari, yang sebelumnya melaporkan kehilangan putrinya kepada pihak berwajib. Namun, saat Malasari melihat tubuh gadis yang ditemukan, ia tak kuasa menahan air matanya. Pasalnya, ia yakin bahwa gadis yang ditemukan tersebut adalah putrinya, Alda Septiandasari, berdasarkan pakaian dan ciri-ciri tubuhnya.
Malasari tidak pernah menyangka bahwa putrinya yang sempat hilang akan ditemukan dalam keadaan seperti itu. Setelah memastikan identitas korban, polisi melakukan penyelidikan intensif dengan mengumpulkan bukti dan keterangan dari beberapa saksi. Akhirnya, polisi mendapat titik terang ketika salah satu teman Alda memberikan keterangan bahwa Alda sempat naik angkot saat pulang dari sekolah. Namun, ketika tiba di simpang bypass Pertamina, Alda turun dari angkot dan berjalan kaki menuju lapangan golf Pertamina. Dengan informasi tersebut, polisi memeriksa rekaman CCTV di sekitar lokasi yang disebutkan oleh teman Alda. Dalam rekaman CCTV itu, terlihat Alda dibonceng oleh seorang pria dengan sepeda motor, melintas di Jalan Pitura pada tanggal 15 Juni atau hari saat Alda dinyatakan hilang. Setelah memastikan ciri-ciri dari foto dalam rekaman CCTV, polisi menyebarkan informasi untuk mencari keberadaan terduga pelaku. Pada hari Senin, tanggal 27 Juni tahun 2022, sekitar jam 3 sore, anggota Polsek Pangkalan Brandan yang sedang standby di bengkel sepeda motor di Jalan Bypass Gang Bahari, melihat seorang pria datang ke bengkel dengan mengendarai sepeda motor. Polisi merasa curiga karena ciri-ciri terduga pelaku dan sepeda motor yang dikendarai sangat mirip dengan foto di rekaman CCTV. Tanpa basa-basi, polisi langsung menginterogasi pria tersebut di tempat, dan ternyata dia adalah Fajar Sidik, pacar Alda. Akhirnya, Fajar mengakui semua perbuatannya bahwa dia telah mengencerit dan juga menyudahi Alda. Setelahnya, polisi mengamankan Fajar dan membawanya ke Polres Langkat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dari hasil pemeriksaan, akhirnya terungkap bagaimana kronologi kejadian yang menimpa Alda. Kejadian tersebut bermula pada hari Rabu, tanggal 15 Juni tahun 2022. Saat itu, Fajar melihat Alda pulang sekolah dan mengejar pacarnya ke arah masuk Jalan Pitura dengan mengendarai sepeda motornya. Setelah bertemu, Fajar kemudian bertanya kepada Alda akan pergi kemana. Alda menjawab bahwa dirinya akan menuju lapangan golf Pertamina. Fajar kemudian menawarkan diri untuk membonceng Alda dengan sepeda motor, dan mereka berangkat menuju lokasi. Keduanya kemudian masuk ke bekas sanggar pramuka Komplek PT Pertamina Pangkalan Brandan. Sesampainya di lapangan golf, Fajar memarkirkan sepeda motornya dan mengajak Alda ke semak-semak entah dari mana. Awalnya Fajar lalu merayu Alda hingga kemudian keduanya berhubungan pengenceritan. Namun, Alda menolak dan menggigit bibir Fajar ketika pacarnya hendak membuka semua pakaian di tubuhnya. Merasa sakit hati dan kesal, Fajar kemudian melayangkan tangannya ke Alda hingga membuatnya tak sadarkan diri. Kejadian ini menjadi memilukan, dan setelah pengakuan dari Fajar, polisi melakukan langkah-langkah lebih lanjut untuk menindaklanjuti kasus tersebut. Di saat itulah Fajar melepaskan pakaian Alda dan memperkaosnya. Tak lama setelahnya, Alda mulai sadar namun masih lemas. Meskipun begitu, Alda kemudian menyatakan akan melaporkan perbuatan Fajar jika dirinya hamil nantinya. Mendengar hal tersebut, Fajar panik dan mengambil bata di sekitar untuk mengayunkannya arah Alda, beberapa yang membuat Alda tak berdaya. Setelah melakukan aksinya, Fajar memasukkan pakaian seragam Alda ke dalam tas dan berniat membuang tas Alda ke semak-semak tidak jauh dari lokasi. Namun, mengingat Alda masih memakai jilbab, Fajar kembali lagi dan mengambil jilbab serta ikal rambut milik Alda. Ketika hendak membuang jilbab tersebut, Fajar terpleser di part yang mengakibatkan kakinya terluka dan sandalnya putus. Akhirnya, dia membuang jilbab dan ikat rambut tersebut ke dalam parit. Setelahnya, Fajar pulang dan meninggalkan tubuh Alda. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, Fajar dijerat dengan pasal 338 KUHP dan atau pasal 351 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Hukuman yang dapat diberikan adalah penjara seumur hidup atau hukuman mati. Kasus ini menggambarkan pentingnya perlindungan anak, dan Undang-Undang Perlindungan Anak dimaksudkan untuk menjaga keamanan. Pesan yang dapat diambil dari cerita ini adalah mengingatkan kita akan pentingnya perlindungan anak. Kasus ini menyoroti urgensi kesadaran terhadap pergaulan, khususnya bagi remaja. Pilihannya untuk mempertahankan hak dan melaporkan kekerasan menegaskan betapa pentingnya edukasi sejak dini. Pesan utama dari kisah ini adalah meningkatkan kesadaran akan hak anak, mendorong pergaulan yang sehat, dan memastikan hukuman tegas bagi pelaku kejahatan terhadap anak demi keamanan dan kesejahteraan generasi mendatang. Bagaimana tanggapan kalian dari cerita ini? Silahkan komen serta jangan lupa like dan subscribe.